Ustaz, wakaf yang aman kalau kita nggak ngerti maknanya gimana saja triknya? Iya, barakallahu fikum. Jadi wakaf yang aman ketika kita tidak paham artinya, kita bisa menggunakan tanda-tanda wakaf yang telah ditetapkan di mushaf internasional. Ya, sebagaimana di sini di akhir Al-Quran biasanya ada tanda-tanda wakaf yang dijelaskan oleh penulis di sini. Ya, di soalnya di setiap mushaf itu ada biasanya di akhir Al-Quran atau di buku metode Syafi'i ada seperti wakaf lazim, ada huruf mim kecil, ya, lam alif, wakaf mamnu yang terlarang untuk diberhenti di situ, atau al-waslul aula, tanda sholat, atau al-waqful aula, atau mu'anaqah seperti titik 3, ya. Nah, itu jadi itu membantu sekali bagi kita yang tidak paham bahasa Arab atau yang belum memahami makna-makna dalam Al-Quran. Itu sangat membantu sekali. Ya, kalau ada tanda-tanda wakaf seperti itu. Jadi kita gunakan tanda-tanda wakaf itu. Itu yang aman, ya, yang sangat aman untuk kita lakukan. Ya. Kemudian kalau misalkan bacaannya panjang, sementara tidak ada tanda wakaf itu yang bisa kita jadikan kita wakaf di situ, maka kita harus memahami setidaknya kita berhenti di akhir kata, di akhir-akhir kata. Contoh misalkan, misal ya di tadi surah An-Naba tadi misalkan. Misal di ayat yang ke-17 misalkan. Ini sebagai contoh saja. Inna yawmal fasl. Nah, kalau kita misal napas kita habis, usahakan berhenti di akhir kata seperti itu. Ya. Ataupun misal kita nggak punya patokan untuk berhenti karena nggak ada tanda-tanda wakaf, ya, maka usahakan berhenti seperti itu. Jangan kita berhenti begini. Inna yaumal faslika. Nah, berarti di k, ya, na-nya ditinggal. Maka ini akan merusak makna. Gitu, merusak makna. Tapi usahakan tadi seperti tadi. Kalau kita memang tidak punya panduan di dalam artinya, di dalam memahaminya, maka setidaknya kita berhenti di akhir kata. Tuh. Ya. Seperti itu ya. Atau misalkan di ayat yang ke-21 misal, inna jahannam. Nah, begitu aja udah. Itu kan jahannam itu satu kata. Gitu. Ya. Nah, itu sangat berhati-hati sekali kita terhadap makna. Nah, kalau kita misal kurang ini, masih kurang berhati-hati lagi, kita bisa berhenti di sebelum huruf-huruf. Ya, huruf-huruf yang kita pelajari, misal huruf-huruf jar misalkan, ya, huruf-huruf jar. Nah, itu bisa kita wakaf sebelum huruf-huruf jar. Contoh misal nih di ayat misal huruf-huruf jar itu huruf fi misalkan, huruf fi, ya kan? Contoh misal di ayat yang ke-18. Yauma yunfakh. Nah, tuh misal ada huruf fi, ada huruf-huruf jar. Ya, contoh misal fi atau min lah misal, ya. Nah, itu bisa kita wakaf di huruf sebelum huruf-huruf jar. Misal di ayat yang ke-14, wa anzalna. Nah, itu kan ada minal muhsirati. Nah, itu huruf jar. Nah, maka kita bisa wakaf di sebelum huruf-huruf jar. Atau kalau kita mengembangkan lagi, wakaf di sebelum huruf-huruf syarat misalkan. Ya, seperti in misalkan. Ya. Contoh seperti an misalkan.
ya. Atau huruf-huruf, misalkan huruf-huruf yang majzum seperti lam, lamma, ya. Kemudian lamul amr misalkan, ya. Nah, itu bisa kita wakaf di sebelum huruf itu, begitu, ya. Jadi kalau kita mau berhati-hati itu, ya. Mungkin kalau di surat-surat di juz amma mungkin ayat-ayatnya pendek, tapi kalau di tengah surat, di tengah Al-Quran itu kan biasanya panjang. Nah, maka kita bisa praktikkan hal-hal seperti tadi. Kita bisa wakaf di sebelum huruf-huruf jar, kemudian sebelum huruf-huruf qasam ataupun huruf-huruf syarat, ya, ataupun huruf-huruf yang bisa kita kenal, ya. Ya. Makanya di sini penting sekali untuk belajar bahasa Arab, ya. Makanya salah satu kewajiban kita di dalam mempelajari Al-Quran adalah juga belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu adalah sebuah kewajiban, ya. Jangan kita anggap belajar bahasa Arab itu hanya sebuah belajar yang sifatnya adalah pelengkap saja atau mubah saja. Enggak, itu wajib. Belajar bahasa Arab itu wajib, ya. Maka kita harus melazimkan diri kita, mewajibkan diri kita untuk belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam, ya. Nah, mungkin itu bisa kita jelaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan, kesalahan itu dari saya pribadi dan dari syaitan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang naudzubillah, ya, itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri, ya. Maka kita harus menimbulkan di dalam hati kita itu keikhlasan ketika belajar lillahi ta'ala, ya, mengharapkan wajah Allah, menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan agar kita itu mau semakin baik di dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk diri semata, ya. Ya. Karena kalau belajar ataupun menuntut ilmu dengan tujuan duniawi, maka tidak akan mencium baunya surga. Alhamdulillah dari itu. Ya. Jadi harus kita luruskan niat kita terus di dalam belajar. Billahi taufiq, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.